Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Anugrah Prakarsa dengan NIM 2018-02-082. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan sistem K3 di perusahaan minyak kelapa sawit. Ini pertama, membantu pemenuhan perundangan K3 dan persyaratan lainnya. Poin 1, peraturan perundangan K3 di perusahaan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2015 tentang perkebunan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang keselamatan kerja. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang dasar-dasar agraria. Nomor 4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Poin kedua, saran pemenuhan peraturan perundangan ketiga. Perlunya pengawasan yang lebih baik seperti pengecekan penggunaan alat pelindung diri, perawatan berkala terhadap peralatan untuk menjamin keterlaksananya penerapan K3 dengan melibatkan seluruh pekerja. Poin ketiga, melaksanakan pemenuhan peraturan perundangan ketiga. Kepemimpinan dan komitmen yang perlu diperhatikan pada poin ini adalah pentingnya komitmen untuk menerapkan SMK 3 di tempat kerja dari seluruh pihak yang ada di tempat kerja, terutama dari pihak pengurus dan tenaga kerja. Poin keempat, melaporkan ketidaksesuaian dengan peraturan perundangan ketiga. 1. Terdapat prosedur proses pelaporan sumber bahaya dan personil perlu diberitahu mengenai proses pelaporan sumber bahaya terhadap K3. 2. Kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilaporkan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan. Poin kelima, pemantauan pemenuhan peraturan perundangan K3 secara aktif. Pemenuhan peraturan perundangan K3 yang berlaku dipantau dan yang kemudian dijadikan rujukan atau pedoman dalam penyusun peraturan K3 di perusahaan kelapa sawit. Unit 2, membantu penyelesaian masalah K3 di tempat kerja. Poin pertama, mempersiapkan penyelesaian masalah K3. 1. Pekerja teknisi seringkali tidak menggunakan alat pelindung diri atau APD pada saat memanen buah kelapa sawit dengan alasan tidak nyaman saat digunakan. Poin kedua, memberikan masukan pada penyelesaian masalah K3. Seluruh pekerja diberikan strategi penyelesaian masalah K3 di perusahaan setelah diidentifikasi sesuai golongannya. Diselesaikan sesuai cara dan strategi yang berlaku di perusahaan dan mendatangkan pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah yang ada. Poin ketiga, mengkomunikasikan hasil proses penyelesaian masalah K3 secara aktif. Hasil penyelesaian masalah diinformasikan kepada seluruh pekerja di papan informasi perusahaan, serta mencatat setiap tindakan penyelesaian masalah K3 dan hasilnya akan disimpan pada dokumen K3 pada perusahaan. Unit 3, partisipasi dalam proses konsultasi dan komunikasi K3. Poin 1, kontribusi dalam membangun proses konsultasi di perusahaan kelapa sawit. Semua pihak yang terlibat dalam perusahaan kelapa sawit, komite, konsultan, dan perencanaan K3, perwakilan K3, para kerja, dan personalia, berkontribusi membangun proses konsultasi baik menggunakan proses formal maupun informal dengan cara saling tukar-penukar informasi mengenai biaya, risiko, dan pengendalian risiko. Poin 2, memberikan kontribusi untuk memperoleh dan menyampaikan informasi mengenai isu-isu K3. Cara menyampaikan informasi mengenai isu-isu K3 yaitu formal maupun informal, seperti melakukan pertemuan dengan perwakilan K3 menggunakan internet, email, memo, laporan, buletin, serta melakukan survei, inspeksi, wawancara, audit, nutulen, rapat dari hasil penyelidikan kecelakaan, pencatatan, dan penyimpanan rasio. Poin ketiga, membangkitkan isu K3 dengan pihak lain. Isu K3 dibangkitkan secara efektif dan dicatat setiap pertemuan, dan apabila belum selesai ditindaklanjuti dalam rentang waktu yang ditetapkan, lalu hasilnya dikomunikasikan kepada konsultan K3, ahli K3, dan ahli hukum. Poin 4, mengidentifikasikan dampak dari rencana perubahan di tempat kerja dan saran untuk mengendalikan risiko yang timbul. Memberikan rambu-rambu K3 di tempat kerja sebagai tanda peringatan bagi pekerja. Pembelian material yang kadar bahayanya rendah dan pembelian instalasi ruang. Pemberian SOP kerja perusahaan dan melakukan pekerjaan yang safety K3 seperti menggunakan alat APD. Poin 5, mengidentifikasikan dampak dari semua perubahan dalam mengolah K3 dan pemeriksaan saran berkaitan dengan perubahan tersebut. Perubahan perundangan terkait perusahaan kelapa sawit dilaporkan kemungkinan dampaknya, seperti pembelian bahan baku, pengolahan limbah, dan lain-lain. Jika ada dampak yang signifikan dicatat, dikomunikasikan, dan dilaporkan untuk diberikan saran terhadap bentuk perubahan. Poin 6, mengevaluasi efektivitas pendekatan pengolahan K3. Seluruh informasi yang diperoleh dari luar perusahaan seperti perubahan K3 oleh ahli K3 dan peraturan perubahan K3 harus diselaskan dengan sistem yang akan diterapkan perusahaan kelapa sawit. Sekian dari saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.